Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bapak sama anak berapa jam? 1 jam Ustaz. Saya sisihkan waktu saya 1 jam. Bapak tahu enggak? Anak bapak bergaul di luar lebih daripada 1 jam. Pendidikan yang anak bapak terima lebih dari 1 jam. Anak bapak menerima pendidikan salat selama 1 jam sama bapak. Dia menerima pendidikan mencuri. Pendidikan apa? Temecu atagau selama lebih dari 1 jam. Dia dapat pendidikan untuk tidak salat lebih daripada 1 jam. Lebih kuat mana Pak? Lebih kuat yang di luar. Interaksi sosial dia di luar lebih kuat dibandingkan apa yang bapak ajarkan di rumah. Makanya coba lihat anak kita apa yang dilakukan di luar. Beda pubiu bina mentau Pak ya. Kita tanya kalau perlu sampai sekolah, bagaimana anak saya? Hoija anak lu, harus kita tanya semua. Harus kita pantau semua. Ketika pulang rumah kita tanya dari mana nak? Ya, udah salat nak ya Pak. Jadi enggak cukup 1 jam, enggak cukup. Karena apa? Situasi itu, kondisi itu bisa mempengaruhi dia. Sekarang alasan yang kedua. Wa ammal khaslatu tsaniyah. Alasan yang kedua, kenapa kita itu harus menjaga diri dari masyarakat. Ya, harus kita jaga diri. Pergaulan itu harus kita jaga juga. Kemudian anak kita begitu juga, saudara kita begitu juga, termasuk istri kita begitu juga, suami kita begitu juga. Ya, dengan siapa dia bergaul? Ya, tidak kala ni itu bergaul nguruh anak betul, iruh anak temayang, berarti nyanya anak temayang ciknya. Ya. Allati taqtadi at-tafarrud anin nas. Jadi yang kedua ini, kenapa kita harus menjauhkan diri? Kenapa kita harus membatasi diri dengan manusia? Karena annan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadah. Itu manusia itu bisa merusak ibadahmu. Ya, Pak, bisa merusak ibadah. Jadi begini. Kalau yang pertama, manusia itu bisa membuat kita lalai dalam beribadah. Ketika sedang duduk-duduk, ini yang pertama, supaya bisa beda nih, Pak. Ketika duduk-duduk di kedai kopi atau di mana saja, ketika azan berlangsung, Allahu Akbar, Allah. Kemudian kita mau pergi salat, alah jangan dulu. Kita ini kan belum selesai lagi, duduk dululah ya Pak. Ini teman yang membuat kita itu lalai terhadap perintah Allah ya Pak. Ketika kita ingin bayar zakat, ini mau bayar, alah kepo bayar zakat ni jauh kelun gede hilen, tu tanya ni le, nyanyi tak setel yang dia nak punya. Akhirnya kita lupa kita bayar zakat, lupa kita beribadah. Gara-gara teman-teman ini, Pak. Ya, anak kita begitu juga. Maka jangan salahkan syaitan kalau anak tidak salat. Maka salahkan juga teman dia, Pak. Kenapa? Karena dia sudah mengajak dia untuk tidak salat, berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya innan nasa yufsiduna 'alaika ma yasululaka minal ibadah. Kalau yang pertama tadi membuat kita lalai, kita sudah ingin salat tapi lalai. Kita dengar azan, kita ingin berangkat, nyo tajak ngan tapak, ya nampak tajak ngan tapak, nyo le pahala mengejak dengan tapak. Ketika ngejak ngan tapak, di tengah jalan merumpok ngon. Hai duduk kedai kopi le, Bang. Duduk kedai kopi. Hai lo punya temayang. Hai duduk kedai kopi atau lu buta-buta kedai kopi le, makin tambah pahala ande. Ya nampak. Kejak geduk kedai kopi, buta-buta ngai geduk aji kakamat. Ai ente mentang dah temayang, sama-sama ada temayang. Masa kamu salat jamaah sendiri, saya enggak salat? Kita salat sama-sama saja nanti, ya Pak. Di sini kan ada juga musala, ngapa enggak meceh gede. Dia ini sudah membuat kita lalai, Pak. Ya. Yang kedua, kita sudah beribadah. Amal ibadah kita bisa hancur gara-gara si fulan ini. Bagaimana hancur? Kita bukan tipu orang ribah orang lain, Pak. Anak tak ngegau padanya. Tapi tiba-tiba gara-gara dia itu ngomongin orang lain, kita mendengar saja dia, Pak. Karena dia teman kita, ya. Kita dengar mendengar, Pak. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, enggak boleh ribah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kami ungkapkan itu betul ya Rasulullah. Itu mecuji, hanai temayang ji ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Dia berbuat ini, dia menyakiti istrinya, menyakiti anaknya. Betul itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah ribah. Kalau betul yang kamu ungkapkan itu ribah. Kalau enggak betul itu buhtan, kata Rasulullah. Kamu mengada-ngada. Ya, buhtan itu mengada-ngada. Kemudian datang sahabat lain, ya Rasulullah, lun hanalu ribah ya Rasulullah. Jadi apa juga? Saya mendengar-dengar saja. Ketika teman saya ribah, saya dengar saja karena mengal, pada dengar ribah mengal, Pak. Ya. Apa kata Rasulullah?
Dosa orang yang riba dan yang mendengar riba sama dosanya. Padahal kita cuma dengar mentang, Pak. Cuma karena kita tinggal dalam komunitas orang riba orang lain, dulin, Pak, dulin. Makanya di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu juga diungkapkan, bahkan di dalam beberapa riwayat, orang yang riba orang lain itu memang tak ada kerjaan, hanabut, Pak. Orang menyuruh hanabut, ya mitabut. Orang kenapa buat maksiat? Karena hanabut, Pak. Hanabut. Kalau orang punya kerjaan, tak terfikir pada dia untuk berbuat maksiat. Tak terfikir, Pak. Dia terfikir nyolun mati kibat, maka lu ibadah, lu pegang, lu bersedekah, lu baca buku, lu sembahyang sunat. Tak sempat berfikir yang lain. Tetapi karena ibadah dia tidak, anak ibadah kan? Gedu ilmunya, pun apa buat dia? Itelpon lingon, hai tajak kedai kopi dia, tak curhat. Juci. Maka jika kerja agaknya dia curhat karena hanabut. Gede mencuri karena hanabut, Pak. Kenapa lihat maksiat? Karena hanabut. Aci nabut, dia akan duduk baca Quran di rumah. Dia akan duduk di rumah memanggil anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya. Kalau nabut, hana yang pegak lagi cok untuk temayang. Menyo nabut, omanyo pun aja baca atau baca apa saja. Menyo nabut gedelaah apa-apa saja, Pak. Ya. Jadi makanya orang yang berbuat maksiat itu karena nabut. Menyo nabut hana kepegang maksiat, Pak. Nak buat maksiat dia. Ya. Inilah kalau di dalam kajian tasawuf juga, ini namanya nafsun malhamah. Ada nafsu yang memberikan ilham kepada kita karena kita tidak tahu pebut. Makanya pencuri itu, dia cuma lihat, Pak, orang yang enggak punya pekerjaan, hidup di rumah saja, Pak, hidup pebut dia, Pak. Akhirnya apa? Syaitan memberikan inisiatif kepada dia, memberikan ilham kepada dia. Hai, nak terbucundang rumahnya nejak dia hana urang gede. Nyan, Pak. Karena apa? Dia tidak ada kerjaan, Pak. Ketika dia sedang duduk, hanaput, hai ni kalian mak tiut gede. Ketika hanaput, hai nanti cucu ada gau. Hanaput, hai ni kurung timbangan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia terus aktif, ini tidak akan apa namanya? Enggak ada waktu untuk istirahat. Istirahat itu kapan? Istirahat itu ketika seorang meninggal dunianya istirahat. Bahkan digambarkan tidur itu istirahat juga. Kenapa? Karena tidur itu sama seperti meninggal dunia. Nyan, Pak. Jika lau dengar itu putapudan, Pak. Bom berat dengar mentangnya, Pak. Mangat dah dengar, ya, Pak. Tsunami bagi bagian dengar mendapat kejaga hai pakai lagi jauh, Pak. Maka tidur itu digambarkan juga oleh Allah, itu adalah mati, Pak, kematian. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini salah satunya. Kita sudah beribadah, ibadah kita hancur gara-gara dia tadi, Pak. Hancur ibadah kita. Kahe dah ibadah, tahafai Quran, tahafai hadis. Kita sudah umrah, kita sudah haji, kita sudah bersedekah, sudah tahajud, sudah salat malam, kita sudah salat witir. Tiba-tiba ibadah kita itu hancur semuanya. Kenapa bisa hancur? Orang yang riba orang lain, orang yang mendengar orang riba, siap-siap nanti, Pak, di hari kiamat. Siap-siapkan pahala-pahala yang sudah diberikan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang dia riba tadi, Pak. Padahal kita kan cuma dengar-dengar saja, Pak. Kita kan tak buat maksiat. Yang kita buat apa? Kita tidak buat maksiat, artinya maksiat seperti ini. Kita mencuri, kita tidak mencuri. Cuma kita dengar riba saja, dengar riba. Tapi ada juga orang yang tipe sabote, yang kata Imam Ghazali, ini parah juga tipe ini. Dia ini apa? Istighfarnya ketika mendengar riba itu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kau dosanya. Kiban tambungan lam memang. Tanya kiban tambungan lam. Nanti setelah itu istighfar lagi dia astagfirullahaladzim, kali dia salah. Tapi sambungan menotang mangat sang kita cerita haji. Kenapa bapak itu bisa seperti ini? Ya, maka ya ungkap aib kau nama. Jadi artinya karena kalau itu tidak bermanfaat, tinggalkan saja karena manfaatnya. Untuk apa? Setelah diceritakan semua, untuk apa itu? Untuk apa? Oh, bapak itu begini, bapak. Setelah kita tahu untuk apa itu? Kan ada faedah, Pak. Ada faedah. Lebih baik kita mengorek saja aib kita sendiri. Kita mengorek aib kita sendiri. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau saya korek aib manusia itu, kata Allah, saya umumkan kepada seluruh manusia, tidak ada lagi orang yang pergi temahyang, Pak. Malai aja kena, Pak. Kenapa? Aibnya sudah diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gepegah oleh Allah, hai fulan mandu macam dengar oleh. Itu bapak itu ahli ibadah, cuma karulah rumah tangga aja kalannya. Nyangga gepegah maksiat aja kalannya. Pak. Hanale urujak masjid, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan, saya tutup aib mereka. Saya tutup aibnya. Paling enggak gede tutup je lah aib. Allah kepu kan urusan danyo kepunya. Kecuali aib itu boleh dibuka kecuali ketika sedang pemilihan, ya, Pak.
pemilihan kecil baru, pemilihan bupati baru, wali kota baru, gubernur baru, presiden baru. Baru kita ungkapkan, jangan pilih cipulan, hanai semayang, nyanjut. Ya, nampak. Tak apa-apa itu. Jangan pilih cipulan, dia tidak salah. Jangan pilih cipulan, dia itu orang korupsi tanggap, nyanjut mak. Membuka air demi masa depan je. Tetapi setelah terpilih hanya perah-perah balik. Mentang. Kakak tak ikut lah juga dia. Ya, buat ikut aja pencuri ya juga dia. So pilih yang kata-tama kena ya, dah tanggung. Jadi baik perah balik. Yang gara-gara don pilih pencurian ya. Hanjulai mak, hanjulai. Kita terima saja. Maka Rasulullah mengatakan wa in ta'amara 'alaika 'abdun. Kamu harus patuh kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu seorang budak. Ya, budak itu kan konotasi negatif. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diperintahkan oleh tuannya. Makanya walaupun budak urang bangga yang jadi pemimpin wajib patuh. Dijawab oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Hadis Arba'in Nawawiyah. Kenapa patuh? Karena kalau kita tidak patuh mudaratnya dua. Yang pertama kita tidak patuh sebagai masyarakat. Yang kedua, yang bodoh aja, pencuri. Kedua bohongnya. Tapi kalau kita ini patuh, aibnya cuma satu saja, mudaratnya satu. Apa mudaratnya? Bodoh aja. Makanya kitanya itu mudaratnya lebih baik pilih mudarat yang satu dibandingkan mudarat dua. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya ibadah kita itu siap-siapkan saja. Kalau orang yang suka ribah dan dengar ribah orang lain, siap-siapkan di padang mahsyar hanya pahala haji lebih jauh. Capek kita sudah naik haji, Pak. Kita sudah tunggu haji untuk 20 tahun, 30 tahun kita tunggu haji, Pak. Kita kumpulkan duit untuk kasih setoran haji, Pak. Tetapi begitu saja hilang haji kita. Maka kalau kita supaya tidak hilang, minta maaf dulu sama orang yang sudah kita ribah tadi. Laki maaf. Enggak ada cara apapun harus minta maaf pada orang itu. Hana cara lain. Hana cara lain Allah laki maaf. Hana. Maka Allah mengatakan apa? Kalian dosa itu dua kata Allah. Dengan saya haqqullah wa haqqul ibad. Ketika kalian berbuat dosa yang berhubungan denganku tidak salah, itu hakku kata Allah. Maka bertobatlah kepadaku. Tetapi tatkala kalian berbuat masalah dengan masyarakat, itu hak mereka itu. Maka diberikan kesempatan. Kalau seandainya hana merempok, tidak bisa ketemu dalam ini, maka diberikan kesempatan di dalam setahun itu kan 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Manfaatkanlah itu, Pak. Oh, na tenggang watelo, menyota preh Idul Fitri, Idul Adha, roh meninggal ganyan-ganyan. Menyota preh Idul Fitri, Idul Adha, pada preh Idul Fitri kamu meninggal ganyan. Maka hati-hati kalau beliau itu dia menuntut kita di padang mahsyar, Pak. Hati-hati. Nah, jadi makanya konsep Imam Ghazali begini. Kalau kita punya masalah dengan seseorang, nggak ada cara lain, kita datangi dia, Pak. Saya minta maaf. Oh, kalau dia sudah meninggal bagaimana? Udah nggak meninggal, Pak. Ya, sudah meninggal. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Nanti di padang mahsyar kita tidak dituntut oleh dia. Tapi Imam Ghazali mengatakan saya tidak berani menjamin, kata beliau. Maka bagaimana caranya lagi? Berdoalah kebaikan-kebaikan orang tadi. Ya Allah, lun kalau kung ketipulan ya Allah. Ini kalau dia meninggal, karena tidak ada cara lain. Kalau kung ketipulan ya Allah. Artinya apa? Berikan kebaikan-kebaikan kepada tipulan. Kebaikan katanya kicau. Kita berdoa saja. Ampunilah dosanya. Kemudian berikanlah rahmat, berikanlah ini di alam barzah beliau. Bangkitkanlah dalam keadaan terhormat. Dan berdoa turunnya, Pak. Ya. Ini salah satu cara kalau beliau sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, datangi saja. Sama seperti utang juga. Kalau utang begitu juga. Makanya seorang itu ketika utang mudah, tapi kalau bayarnya susah. Waktu mau bayar, orang yang itu sudah meninggal. Apa kata Imam Ghazali? Utangmu itu harus diselesaikan walaupun sekecil apapun utangmu. Oh, dia sudah meninggal, datang ke ahli warisnya. Tanya ahli waris bapak ini yang meninggal mana? Oh, si fulan. Saya dulu ada utang sama yang meninggal, sama ayah ada utang, saya ada utang sama saudara ini. Ya, kita kasih ahli. Oh, ahli waris tidak ada juga. Tak sedar hana mentemui ahli waris. Maka ambillah utang tadi. Ada berapa utang? 500.000 utang. Utang enggak banyak. Ambil duit 500.000 itu gunakan untuk kepentingan umum. Udah blow saja dah. Tani lagi Pak, ya Allah nyulun blow saja dah ya Allah. Ini untuk apa? Untuk orang itu ya Allah. Saya dulu berhutang sama dia. Maka hutangnya itu saya selesaikan untuk beli sajadah ya Allah. Setiap orang yang salat di situ akan pahalanya terus pada dia. Jadi kita kata ya Allah, nyu utang dulu ke bulan ya Allah. 2. Oh, ini duit tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi duit, Pak. Duit tidak ada lagi. Orang itu sudah meninggal. Sana familianya tidak ada. Ini bagaimana yang kita lakukan? Apa kata Imam Ghazali lagi? Berdoalah kepada Allah.
Ya Allah, mudah-mudahan si fulan itu tidak menuntut utangnya nanti di padang mahsyar. Ya, nampak. Tapi kata Imam Ghazali, saya tidak berani menjamin. Karena setiap orang ketika di padang mahsyar, dia akan mencari cara apapun supaya terlepas dari api neraka. Dia mencari apapun cara supaya dia tidak masuk ke neraka, supaya dia masuk ke surga. Ketika dia bermasalah di padang mahsyar nanti, ya Allah, si fulan pernah berhutang sama saya, nyia kagura ya Allah. Si fulan yang mana? Si fulan itu ya Allah. Apa kamu harap dari dia? Saya mengharapkan pahala dia. Pahala apa kamu harap? Pahala ini ya Allah. Maka disesuaikan dengan hutang dia tadi. Pahala apa yang bisa dia dapat? Ya. Karena kalau ada duit, dengan duit kita bayar. Ini bukan dengan duit, dengan pahala kita bayar. Sehingga pahala kita habis semuanya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini gara-gara salah berteman ya, Pak. Ya, salah berteman. Maka sebaliknya, anak kita begitu juga. Bertemanlah dengan orang-orang baik. Contoh ya, Pak, menunjuk contoh. Ada saya tapi tidak mengatakan tempatnya di mana ya, Pak. Ada seorang bapak penjual ikan. Ganyan hana gedupu sapu kecuali engkeut, lauleng engkeut rambu, engkeutnya tatanya leh depu ya, Pak. Datanya bagaimana perkembangan ekonomi dia apa hana yang penting engkeut mentang ya. Ja engkeut belum engkeut muka engkeut. Itu saja nih, Pak, di kepalanya. Jangan pernah tanya masalah fikih modern, fikih nak ayah hana depu engkeut ya, Pak. Yang menyatakan engkeut kanya malim engkeut. Kemudian istri beliau yang gemekat penajih kuih. Yang tahu di kepala dia bagaimana kuih ini, bagaimana ini. Kalau tepung sudah gini, sudah mahal, harus kita kecilkan sedikit kuih. Angkanya laba bino aja binonya kepikir, Pak. Rupanya dia ambil anaknya, dititipkan kepada sebuah pondok pesantren, Pak. Tidak pernah diajarkan agama kepada anaknya, Pak. Tidak pernah diajarkan Al-Quran kepada anaknya. Hanya pernah tepung, Pak. Ya. Anaknya rupanya ditinggalkan kepada komunitas menghafal Quran. Akhirnya Pak, dia tak tahu yang yuk lepene pada umpeng berlene untuk bayar uang sekolah. Tidak pernah tahu dia bagaimana perkembangan anaknya. Rupanya anaknya menjadi penghafal Quran 30 juz, Pak. Orang tuanya tidak tahu. Akhirnya datanglah beberapa utusan, Pak. Nanti datang, Pak ya. Anak bapak nanti sedang disyahadah nanti, Pak. 30 juz. Boleh peluju, Pak. Nah, anak tolong pernah tepu. Melon hanya lo hafai, ayat pendek hanya lo hafai. Kata bapak ini, Pak. Akhirnya ibunya begitu juga. Terkejut ibunya. Nggak mungkin anak saya bisa hafal Quran. Mana mungkin. Melon baca Quran napah. Melintulun napah. Mungkin anak saya bisa. Bu, Pak, anak bapak tinggal di dalam komunitas penghafal Quran. Orang menjaga salat. Anak bapak sudah jadi anak yang saleh. Ya. Ini maknanya apa? Inilah kalau salah bergaul, maka yang negatif kita dapat. Tapi kalau benar bergaul, anak kita itu bisa dapat hal yang positif. Termasuk kita juga sendiri. Kita tidak kita salah bergaul, yang rugi kita. Tetapi kalau kita benar bergaulnya, yang untung juga kita. Ketika seorang itu bergaul dengan orang-orang saleh, maka ketika itu orang yang saleh bisa menolong kita nanti ketika kita bermasalah di padang mahsyar. Orang-orang yang saleh bisa juga mendoakan kita. Seperti Rasulullah SAW. Ketika ada seorang laki-laki sahabat meninggal dunia, Rasulullah mengatakan jangan berpaling dulu, berdoalah kita kepada Allah untuk dia. Ya, memang. Artinya apa? Doa kita juga akan bisa diambil manfaat. Tapi kalau dia macam-macam, aku pun tak berdoa yang bah lagi yang kedua gini. Ya, kita pun tak mengenal dia, orang pembuat maksiat, orang buat ini, biar teman-temannya saya yang datang untuk mendoakan dia. Teman-temannya orang tidak salat juga. Ya. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. 2 menit lagi. Ya, kita tutup ini. Illam ya'sillaha subhanahu bisababin ma yuridu min qibalihim min dawa'ir riya. Ya. Tetapi apa? Selama tidak berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak berbuat maksiat, tidak ada masalah. Manusia tadi tidak ada masalah. Orang tadi tidak ada masalah, kita duduk sama dia karena dia bukan orang pembuat maksiat. Tapi kalau dia, kita sudah tahu orang tinggal salat, orang tinggal temayang, orang pegang mati, orang main judi, orang korupsi dagang, dan mengelam katanya apa ya? Kita ini dekat lagi sama dia. Jadi kalau dekat sama dia, walaupun kita tidak melakukan, ketika Allah ingin mengazab dia, gedenya kena. Tetapi di sini dalam catatan, illam ya'sillah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak bermaksiat, tidak ada masalah. Anak kita bergaul, tidak ada masalah karena dia tidak berbuat maksiat. Ya. Maka kita juga disuruh bagaimana memilih teman ya, Pak. Begitu juga istri kita, bagaimana memilih teman. Suami begitu juga, bagaimana memilih teman. Maka di dalam pepatah Arab itu, kalau ingin melihat bagaimana akhlak anak kita, lihatlah akhlak temannya, lihat. Ya, nih, Pak. Lihat anak teman, enggak usah lihat nih, anak kita biasa menutupi diri, Pak. Idike kita nyobino. Lihatlah akhlak temannya.
Kalau ingin lihat ibu-ibu akhlak suaminya, lihatlah akhlak teman suami, coba lihat. Kalau akhlak teman suami hana betul berarti suami lagi-lagi ngaji tu. Isteri begitu juga. Ingin lihat akhlak isteri, lihat akhlak teman-temannya. Yo kapalo yang dia bang model ikat-ikat bataku memang. Semua ngon-ngon bak model dia kena komunitasnya kok kapalonya. Berarti kalau ingin lihat seseorang, lihatlah kepada teman dia lihatnya. Tapi kalau mereka tidak berbuat maksiat, itu tidak ada masalah. Ya, hana berbuat maksiat. Maka illam ya'sillah. Dengan syarat mereka tidak berbuat maksiat. Anak kita itu temannya tidak berbuat maksiat. Atau teman suami atau teman istri tidak berbuat maksiat, itu tidak ada masalah. Bah gede, bah bergaul. Makin bergaulnya makin kesemayangnya. Makin bergaul makin bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk akabah yang ketiga yang membuat kita itu susah untuk beribadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.